ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah JMS dimasalahkan. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah JMS dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Yang merekomendasikan sekolahnya ya, Pak? Merekomendasikan sekolah nyariin. Yang nyariin sekolah Pak Jokowi. Kenapa Pak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri itu aja. Saya kenal baik dengan Pak Purbayan, sangat bagus, dan reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden, kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi nih. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbayan? Bagus Pak. Saya kenal baik dengan Pak Purbayan. Sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu. Berarti nanti nggak berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia, Pak? Ya tentu saja, kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Dukung penuh bebasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa? Kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang
biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset ini disahkan? Pemberantasan korupsi. Itu kalau nanti selesai kan yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Siap. Pak, 3 kali tadi itu tahun berapa saja ya Pak? Lupa, terakhir Juni 2023. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,